Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Analisa Market Gadis Forex hari ini tanggal 6 Januari tahun 2024. Kita mau seperti biasa mau menganalisa lagi nih buat pergerakan harga market di market futures. Antara lain itu ada pair gold, ada pair Bitcoin dan juga oil. Nah, bersama saya Shiva dan juga Bu Sandi Gadis Forex. Halo, selamat pagi. Hari ini kira-kira gimana Bu untuk pergerakan gold dulu kali ini Bu? Oke, kita mungkin langsung ke gold, tapi sebelumnya mungkin kita bisa cek untuk berita apa yang kira-kira akan mempengaruhi pergerakan harga ya Kak Siva. Kita cek dulu. Karena harusnya masih ada agenda penurunan suku bunga sekali lagi oleh The Fed ya. Hari ini ada news jam 21.45 S&P Global Oh ya, PMI. S&P Global Service PMI. Nah, ini sepertinya sih nanti yang akan bergerak cukup signifikan itu di saham berarti ya, di indeks saham seperti S&P, Dow Jones maupun Nasdaq. Kalau sentimen ke goldnya kayaknya nggak seberapa berpengaruh. Ya, kalau gold menurut saya masih menunggu penurunan suku bunga, apakah akan dilakukan pemangkasan sekali lagi atau uh, ketegangan antara negara-negara di Timur Tengah yang konon katanya ini juga masih memanas Kak Siva. Jadi gencatan senjata yang 40 hari itu sudah lewat ya. Nah, kita belum tahu nanti akan terjadi aksi bagaimana lagi. Kemudian yang selanjutnya mungkin nanti ada perang dagang Ya. antara Amerika dengan negara-negara lain ya, yang kalau terjadi di tahun 2017 itu dengan China ya, perang tarif. Nah, kemarin saya sempat dengar berita dari salah satu influencer Indonesia itu mengatakan mungkin kali ini Amerika tidak hanya perang dagang dengan China, tapi di negara-negara bagian Amerika lainnya. Jadi mungkin ini akan cukup seru ya tahun 2025, selain ada perang apa perang antara perang fisik ya, ada juga perang dagang seperti itu. Yang ini yang akan menggerakkan harga gold. Nah, kalau memang situasi global nanti itu tidak apa ya Kak Siva, tidak menentu ya, ketidakpastian di ekonomi global, ada kemungkinan aset-aset seperti emas bahkan US dollar itu kan safe haven ya dua-duanya. Ya. Ini bisa jadi naik bersamaan, bisa jadi ya, karena emas dan juga USD atau dolar itu sama-sama aset yang dianggap safe haven atau tahan inflasi dan lain sebagainya. Itu. Mungkin kita langsung ke chart ya, ke gold kita pagi ini. Nah, gold masih tampak sideways ya, meskipun sebenarnya ini bukan triangle pattern sih Kak Siva, tapi hampir ya. Nah, sebenarnya bisa triangle pattern. Mungkin bisa digambar Kak Siva daily-nya. Disatukan titik ini sama yes. Nah, itu kemudian yang bawah yes. Terjadi triangle pattern lagi dan sekarang sudah agak sempit ya, sudah berada di segitiga yang makin menyempit. Ya. Dan secara pivot itu dia tertahan di antara pivot period sekarang dengan pivot period sebelumnya. Ya, candle kemarin sempat naik tapi akhirnya ditutup turun hari Jumat ya. Dan ini juga hampir menyentuh garis resisten di triangle patternnya. Nah, menurut saya ini bisa sell Kak Siva. Tadi itu dia nggak bisa nge-break pivot ya, bisa sell, potensinya gold ini akan kembali ke area sekitar 2609 atau 2600-an ya. Lumayan kalau sekarang di 2640 berarti masih ada potensi sekitar 30 sampai 40 poin ya. Nanti area buy-nya bisa nunggu di sini. Apa ya? Garis triangle patternnya itu ya. Memanfaatkan pergerakan sempit ini ya. Di sini di atas kita bisa sell, di bawah kita bisa buy. Sampai akhirnya dia break salah satu sisi baru kita follow trend. Itu kemana. Oke. Tapi kalau kita lihat H1, coba kalau H1
H1 kita konfirmasikan satu candle ini ya. Sekarang jam 10.41, berarti ada 20 menit lagi nutupnya di mana. Kalau misalnya dia nutup di area sini di 3 tujuan ya Kak Siva. Kita lihat dulu karena di sini juga ada rejection ya. Tapi rasanya sih ini akan lanjut turun sih masih. Paling tidak dia ke 33 atau sampai sini ke 22 ke pivot area sebelumnya itu. Kalau gold menurut saya ambil posisi sell ya. Kalau kita lihat di daily tadi dia sudah hampir menyentuh garis trend di atas, dia kemungkinan akan mengejar triangle pattern yang di bawah. Seperti itu Kak Siva. Dari sekarang juga sebenarnya udah bisa sell ya, Iya. dari 2641. 2641 bisa sell. Ya sih, candle ini kan udah kecil-kecil ya, kecil-kecil. Kemudian hari Kamis itu dia membentuk candle yang dorongan sellnya kuat, meskipun ini iya hari ini kan jam ya. Ya. 2 jam yang lalu. 2 jam lalu seller sudah mulai mendorong, meskipun candle yang sebelumnya 1 jam yang lalu ini kemudian ditarik naik, tapi candle 1 jam sekarang dia ditekan turun lagi. Menurut saya masih potensi turun sih, paling tidak ke area 2622 atau paling jauh nanti bisa ke 2605. Oke, Itu buat Kak Siva. rekomendasi hari ini ya. Ya. Kemudian mungkin kita langsung ke oil ya. Oh iya, oil. Nah, oil ini yang sebenarnya kita cukup jitu untuk menganalisa oil karena sebenarnya pergerakannya sangat sangat bisa dibaca ya. Ketika oil itu membentuk tahanan di area 6665, kita sudah sampaikan ya, baik di area sini, bahkan kita belum mindah ini ya, mulai dari Agustus September sampai dengan kemarin terakhir di Desember ya. Kalau dia mencapai area 66, 65 di situ sudah collect buy, karena begitu dia break 71 dia akan melanjutkan naik ya Kak Siva. Tapi apakah kenaikannya oil ini sudah mulai selesai, mau turun lagi atau bisa jadi ya Kak Siva? Kalau kita lihat kan memang trennya dia juga makin menurun ya, menurun, dan ini sekarang memang dia tertahan di area resisten. Kalau kita lihat ini ada garis tren menurun, sekaligus dia juga tertahan di R1 pivot yang sekarang ya. Meskipun candle kemarin itu nutupnya bagus menurut saya beberapa hari ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 hari berturut-turut oil ini naik cukup meyakinkan ya, lihat candlenya penuh-penuh, tapi sekarang tertahan di R1. Kalaupun kita mau ambil posisi buy, paling tidak nunggu di area ini menurut saya 71 Di area R1. buy-nya di sini. Jadi sekarang momentumnya bisa ambil posisi sell ya. Tapi kalau misalnya naik high-nya tadi pagi di sekitar 74.35 ya, berarti 74.50 di situ di stop loss. Ya. Ini bisa ambil posisi sell, kemungkinan oil akan mengejar 71 atau 72 lah ya, 72.00 lagi. Nanti di situ kita lihat akan membentuk pola seperti apa, kita bisa ambil buy atau dia masih akan mengalami penurunan. Kalau kita lihat H1-nya ini firm turun ya. Firm turun ini bikin double top di sini, ya kan? Dia naik, kemudian dia coba turun, tapi dia berusaha naik lagi, tertahan lagi, dan sekarang bisa dikatakan neckline ya, break ya. Neckline-nya harusnya di 73.8. Ya, menurut saya bisa ke sini ya, 72.8. Itu untuk oil bisa ambil posisi sell pagi ini ya. Kalau oil fundamentalnya masih tetap sama. Nanti nunggu hari Rabu ada inventory crude oil dari Amerika ya, biasanya malam sekitar jam 21, jam 22. Kemudian kita tunggu apakah ketegangan negara-negara ini juga akan memanas lagi ya. Mengingat sebenarnya kondisi ekonomi semua negara ini sebenarnya sedang tidak baik-baik saja Kak Siva ya. Bahkan di kita itu kemarin sudah digonjang-ganjing kenaikan PPN yang 12%, tapi kemudian untuk beberapa item dibatalkan ya. Begitu juga di negara-negara lain, rasanya hampir sama ya, seperti itu, karena memang ini masih
menurut saya masih efek dari pandemi di tahun 2020 kemarin. Hari ini atau tahun-tahun dari mulai 2023 sampai mungkin masih tahun 2025 ini kita masih pemulihan sebenarnya. Seperti itu. Kemudian lanjut kita ke Bitcoin ya. Bitcoin yang cukup dinanti oleh para investor Bitcoin ya. Dan yang menariknya dari Bitcoin, Bitcoin ini masih sideways Kak Siva setelah dia mengalami pelonjakan naik ya dari area 60 70-an lah ya. Sini 70-an, kemudian dia naik ke 100.08. Meskipun sebenarnya analisa kita yang ada cup and handle di time frame weekly itu belum kena. Belum. Ya. Targetnya di sekitar 110 ya. 110, hampir sedikit lagi sih. Hampir sedikit lagi ya. Ya bisa dikatakan mungkin itu sudah kena ya. Tapi sentimen atau orang-orang yang pelaku investor dari Bitcoin itu sendiri ingin membawa Bitcoin itu ke harga di atas bahkan ada yang ngomong 150.000 atau 200.000. Jadi hati-hati, masih mungkin Bitcoin ini naik ya. Karena memang dorongan dibawa ke sana itu masih sangat kuat, dan lagi negara Amerika yang salah satunya presidennya Donald Trump adalah sangat mendukung Bitcoin ya, dan altcoin lainnya, didukung juga pengusaha besar seperti Elon Musk yang terus mengendorse Bitcoin. Ini memberikan potensi yang cukup besar Bitcoin bisa naik lagi seperti itu. Tapi karena memang kemarin kenaikan dari 70 ke 108, rasanya Bitcoin memang butuh konsolidasi lagi ya, butuh base, dan ini sedang membentuk base antara 100.000 sampai dengan yang bawahnya 90.000 ya, 92 sampai 90.000. Jadi ada sekitar 10.000 pip ya, ada 10.000 pip. Bitcoin mungkin akan masih mondar-mandir di area situ. Tapi nanti kalau misalnya udah break 108, ya sudah, jangan nge-sell ya. Jangan nge-sell, follow trend aja. Kemungkinan Bitcoin mungkin akan dibawa ke 150.000 bisa jadi. Tapi kalau misalnya turun di bawah 90.000, kita akan hati-hati di daerah ini dulu Kak Siva, 87.000 ya sampai dengan 80.000. Di sini menurut saya bisa masuk buy. Ya, kemungkinan sebelum dia all time high lagi, kemungkinan dia akan dibawa turun membentuk false break. Contoh misalnya kalau kita lihat nih, sorry, ini jadi kecil sekali, mungkin pivotnya saya ini kan dia mengalami kenaikan dari 24.000 ya Kak Siva. 24.000 dia naik tertingginya ke 72, kemudian konsolidasi cukup lama ya, antara Februari 2024 hampir 1 tahun ya, sampai dengan kemarin Oktober 2024. Nah, sebelum itu ketika sideways dia sempat turun membentuk false break ya, false break lebih dalam dari support-support sebelumnya, baru kemudian dia naik. Nah, kemungkinan Bitcoin juga akan punya pola yang sama ya. Jadi mungkin ini masih panjang ya, kenaikan ke 150 masih panjang, dia harus membentuk pola base. Kalau ini aja dari Februari ke Oktober berarti sekitar 8 bulan. Nah, ini juga kemungkinan kurang lebih hampir sama ya. Jadi mungkin tidak dalam waktu dekat Bitcoin akan ke 150.000. Kalau lihat polanya kemudian dia akan bentuk base dulu. Itu Kak Siva. Oke. Mungkin itu dulu kali ya Bu Sandy buat analisa market hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman trader yang mau open posisi. Cukup sekian, see you in the next video. Goodbye.